Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kabar sehat ya di pagi hari ini ya. Iya, Baik Bang Dullah, di pagi hari ini kita akan menyoroti beberapa hal terkait nanti dengan masalah korupsi di negeri ini maupun isu-isu lainnya. Kalau di media sosial pekan ini kan cukup cukup ramai gitu ya disoroti anggota iya, legislatif, kalau tidak salah ini Arteria Dahlan ya yang mengatakan bahwa ini masalah OTT nih Bang Dullah. Masalah OTT bahwa kalau bisa perangkat-perangkat negara itu katanya yang terunsur dari aparat itu nggak boleh di OTT. Sebenarnya OTT dalam prakteknya, sejarahnya dan perkembangannya sekarang yang dilakukan oleh KPK itu aturannya bagaimana sih Bang Dullah? iya. Jadi di dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, di sana disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan orang dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu maka di dalam SOP di KPK, maka kemudian biasanya kalau ada laporan yang masuk atau temuan dari internal KPK sendiri, maka yang pertama dilakukan adalah full bucket, yaitu pengumpulan bahan keterangan. Pengumpulan bahan keterangan ini biasa dilakukan oleh pengaduan masyarakat KPK, Direktorat Dumas. Hal itu dilakukan dengan SOP yang ketat, di mana bukan hanya objek atau orang yang mau diintai itu mengetahui, bahkan teman sekantor pun tidak boleh ketahui. Jadi berbeda dengan misalnya polisi yang kasus kilometer 50 itu mengintai, tapi kemudian berkejar-kejaran dengan mobil para laskar. Kalau KPK tidak. Objek itu sama sekali tidak mengetahui, bahkan kemudian orang KPK sesama KPK pun tidak mengetahui. Nah, ketika sudah pengumpulan bahan keterangan, kemudian ditemukan paling tidak sudah ada 2 alat bukti berdasarkan KUHP, yaitu apakah itu keterangan, catatan atau pengakuan tersangka atau saksi dan seterusnya. Maka dilanjutkan ke proses penindakan, yaitu ke Direktorat Penyelidikan. Di dalam tahap Direktorat Penyelidikan ini sudah melakukan pro justisia menurut KUHP, di mana Direktorat Penyelidikan bisa saja kemudian melakukan lagi penyelidikan, tapi kalau temuan dari Dumas itu sudah signifikan, tinggal kemudian dilakukan pemetaan yang disebut dengan pembangunan atau struktur konstruksi perkara. Dalam konsep itu biasanya dilibatkan penyidik dan juga JPU, jaksa penuntut umum dari KPK. Kenapa tahap penyelidikan pun sudah dilibatkan penyidik dan JPU? Karena yang akan bertarung di lapangan itu adalah jaksa. Dan itu menyangkut kredibilitas dan prestasi dari seorang jaksa KPK. Karena itu mereka harus dilibatkan sejak awal untuk membentuk konstruksi perkara, dan mereka lah yang akan mengusulkan pasal apa yang dipakai. Sehingga ketika sampai ke tahap penuntutan, mereka tidak akan kalah di pengadilan. Nah, setelah penyelidikan sudah selesai, ditemukan lagi 2 alat bukti, maka kemudian ditetapkan tersangka. Di sini maka berbeda antara penyelidikan KPK dengan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa, di mana kalau di kepolisian kejaksaan menetapkan status penyidikan itu dimaksudkan untuk mencari siapa tersangka. Tapi kalau di KPK, ketika sudah ditetapkan status dari penyelidikan ke penyidikan, maka sudah ditetapkan tersangka. Tersangka seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka di Undang-Undang KPK yang lama,
KPK tidak dibenarkan menerbitkan SP3. Kenapa tidak dibenarkan menerbitkan SP3? Karena KPK ini lembaga extraordinary, lembaga yang khusus, luar biasa, sehingga harus super hati-hati untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga ketika dibawa ke pengadilan 99% itu dijatuhi hukuman. Kalau di lembaga yang lain berdasarkan KUHP, maka mereka bisa menerbitkan SP3, tapi ini merupakan peluang untuk terjadi pelanggaran HAM, peluang untuk terjadi semacam pemerasan terhadap tersangka, sehingga kemudian kalau sudah tidak ada lagi sudah habis rekening banknya, sudah habis semua ATM-nya, maka kemudian penegak hukum itu akan menetapkan status SP3, tidak terbukti, tidak cukup alat bukti dan seterusnya. Nah, itu dah yang kenapa KPK pada undang yang lama tidak dibenarkan SP3. Sekarang ini tahun 2019, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang amandemen Undang KPK sudah dibenarkan tentang bagaimana bisanya SP3. Nah, sehingga dengan begitu maka inilah yang jadi masalah. Kasus-kasus yang luar biasa yang itu kemudian bisa dilakukan oleh penegak hukum, kemudian itu langsung kemudian di SP3 kan. Di SP3. Nah, jadi oleh karena itu maka target utama daripada amandemen Undang-Undang KPK itu adalah bagaimana agar supaya KPK itu tidak berfungsi. Tidak ada giginya lagi. Nah, ketika OTT dilakukan, maka kemudian tidak ada yang diambil atau kalau tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Misalnya ketika sudah dibawa ke KPK, kemudian diperhatikan bahwa itu ternyata tidak ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan, maka barang bukti itu dikembalikan kepada yang Nah, pengalaman bahwa kalau sudah OTT dan kemudian ditetapkan tersangka, maka tidak ada seseorang yang lolos di pengadilan. Nah, pasti terjerat. Itulah sebabnya maka kemudian dalam Undang-Undang KPK, bagaimana KPK dipasung dengan cara membentuk Dewan Pengawas, di mana kemudian untuk bisa melakukan OTT harus dengan izin Dewan Pengawas. Nah, untuk OTT itu maka kemudian harus ada izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan. Nah, yang jadi problem adalah bahwa Dewan Pengawas itu ditunjuk oleh Presiden. Sehingga dengan begitu, kalau yang mau disasar itu adalah Menteri atau Presiden sendiri atau anggota keluarganya, maka kemudian itu yang menjadi masalah, apakah Dewan Pengawas akan memberikan izin atau tidak. Ya. Nah, jadi dengan undang-undang yang baru itu, maka OTT KPK akan dipersulit karena harus dengan berizin atau persetujuan Dewan Pengawas. Nah, itulah sebenarnya target dari amandemen Undang-Undang KPK. Ya. Yang disoroti baik Bung Dula. Bicara garis besar tentang OTT. Tentang OTT ya. Lalu yang digarisbawahi juga kan ini disorot juga dalam beberapa hari ini komentarnya Bupati Banyumas gitu ya, KPK ini kalau pengen OTT kepala daerah itu ya dipanggil dulu gitu ya. Kalau ternyata dia itu mau berubah ya sudah lepas. Komentar netizen publik banyak sekali mengenai hal ini. Berarti memang sudah ada image yang buruk gitu dari kepala daerah. Kalau permintaan dari Bupati atau bahwa jangan dulu OTT, diberitahu dulu apa kesan-kesan dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah ide Jokowi. Karena ide Jokowi ketika dia jadi presiden 2014, dia kumpulkan
semua gubernur, bupati, kejaksaan, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri, Kapolri dan Kejaksaan Agung, kemudian beritahu bahwa kepada polisi dan jaksa jangan memproses pejabat sampai kemudian diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Nah, sebenarnya kalau hal itu dilakukan, sebenarnya Jokowi itu sudah harus terkena pidana berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 99 untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 3, di mana di sana seseorang menyalahgunakan jabatan wewenang kesempatan yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian negara. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan kesalahan oleh pejabat, kemudian masih diberi kesempatan, maka kemudian kerugian keuangan negara itu menjadi tanggungan siapa seperti itu? Apakah bupati, gubernur, wali kota itu mengembalikan uang yang sudah dicuri atau dikorupsi itu ketika diberikan peringatan? Selama ini tidak ada seperti itu. Nah, oleh karena itu maka di KPK ada yang kita lakukan tentang apa yang disebut dengan monitoring, atau misalnya melakukan pengkajian. Monitoring itu salah satu tugas kelima dari KPK adalah melakukan monitoring. Monitoring itu adalah mengkaji sistem administrasi pemerintahan satu instansi atau kementerian atau lembaga negara. Jika mempunyai potensi korupsi, maka diberikan rekomendasi untuk diperbaiki. Nah, saya beberapa kali mengikuti kegiatan seperti itu dengan bagian pencegahan di instansi pemerintah atau lembaga pemerintah daerah, dan kemudian diberikan rekomendasi. Rekomendasi katakan ada yang 3 bulan, ada 2 bulan, 1 bulan untuk memperbaiki. Nah, pada tahap kedua, ketika saya juga ikut sama-sama ke daerah yang disupervisi itu, ternyata masih ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran. Katakanlah misalnya sudah tidak lagi penyuapan secara langsung, tapi misalnya di parkir mobil ada tas atau apa seperti begitu. Nah, kalau sudah seperti begitu, berarti kesempatan diberikan oleh KPK untuk memperbaiki sistem itu tidak diikuti, maka kemudian KPK akan sampai pada tahap penindakan, yaitu kemudian diserahkan kepada Direktorat Penyidikan untuk melakukan apa yang disebut dengan OTT itu. Jadi oleh karena itu bahwa KPK sudah melakukan itu sejak 2005, dan saya pikir hampir semua instansi pemerintah, lembaga negara dilakukan semacam supervisi. Tapi sampai hari ini seingat saya ada berapa puluh rekomendasi KPK kepada instansi pemerintah dan lembaga negara itu tidak sampai 25% yang dijalankan. Kenapa? Karena di dalam undang-undang KPK itu disebutkan bahwa hasil dari rekomendasi KPK itu kalau tidak dilaksanakan oleh instansi terkait, maka hukumannya itu dilakukan oleh atasannya. Nah, problemnya adalah kalau DPR itu tidak punya atasan. Kalau bupati punya atasan gubernur. Tapi juga itu tidak bisa, karena sekarang pilkada, bupati itu atasannya bukan lagi gubernur, wali kota atasannya bukan gubernur, karena mereka dipilih langsung dalam pilkada. Sehingga maka dengan begitu rekomendasi KPK itu tidak bisa dilaksanakan karena tidak punya daya ikat yang kuat. Oleh karena itu di dalam disertasi saya katakan bahwa agar supaya rekomendasi KPK itu berefektif dan efisien, maka merupakan kewajiban bagi instansi terkait untuk melaksanakan. Jika tidak, maka bukan hanya atasan yang memberikan sanksi, tapi KPK kemudian akan memprosesnya sebagai satu pelanggaran pidana. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh KPK. Tapi kenapa pejabat yang itu dimulai tadi saya katakan oleh Jokowi pada awal pemerintahan 2014, memang Jokowi sudah punya strategi untuk melakukan korupsi melalui proyek-proyek infrastruktur dari Aceh sampai Papua. Yang ini yang saya katakan menjelang 2011, saya pribadi kasihan sama Jokowi kalau dia tidak terpilih lagi pada Pilpres 2019, dia ditangkap karena semua pembangunan infrastruktur dari Aceh ke Papua itu melanggar ketentuan.
di mana dalam ketentuan disebutkan kalau proyek di atas 200 juta itu harus dilelang. Nah, pembangunan infrastruktur dari Aceh sampai Papua itu kan triliunan seperti itu. Halo? Ya, ya Bang Dullah. Masih nyambung kan? Masih nyambung Bang Dullah. Ya, masih kita simak ini. Soalnya saya di mobil ini, di Cianjur ini. Suara cukup jelas Bang Dullah. Iya. Ya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh KPK, sehingga tidak benar atau salah sekali kalau pejabat mengatakan ya beritahu dulu, kasih tahu dulu kesalahan apa, nanti kalau apa baru maka kemudian KPK atau orang KPK yang melakukan itu akan terkena melanggar, tidak hanya melanggar kode etik tapi melanggar pidana seperti itu. Sehingga demikian KPK hanya melaksanakan undang-undang. Jadi kalau yang mau disalahkan ya presiden dan DPR, karena undang-undang itu dibuat oleh presiden dan DPR. Itu soal OTT, Mas. Nah, Mbak Dullah, kita juga kan menyoroti masalah korupsi di negeri ini. Ada satu tulisan menarik ini ya di kolom Tempo. Kami dapat linknya, ini tulisan dari salah seorang pengamat politik, Ubaidillah Badrun ya, mengenai di negeri ini neokleptokrasi. Kalau kita lihat ini kan kleptokrasi ini negara yang dipimpin oleh para pencuri gitu ya. Tulisan ini yang menarik itu mengambil ini sebenarnya penilaian pengamat dan juga akademisi dari luar negeri yang mereka tuh melihat telah terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Faktor yang paling utamanya adalah memang karena praktek korupsi yang sudah merajalela. Jadi kemunduran terbesar demokrasi di Indonesia saat ini terjadi tahun ini. Ini penelitian dari Profesor Edward dan juga Profesor Markus ya dari Australian National University. Nah, Bang Dullah melihat gejala kleptokrasi, bahkan disebut neo kleptokrasi baru nih. Negara dipimpin oleh para pencuri. Semua unsur dari atas sampai bawah terjadi di negeri ini. Korupsinya merajalela. Bagaimana menurut pendapat Bang Dullah? Jadi new kleptokrasi itu adalah suatu pemerintah yang dipimpin oleh para pencuri, para penjahat dan seterusnya. Kita tahu pada zaman Orde Baru itu disebut dengan executive heavy, artinya kekuasaan itu pada eksekutif. Nah kemudian waktu itu karena Soeharto betul menjadi semacam Firaunnya Indonesia, maka tidak ada pejabat yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung atau Mabes Polri. Nah, ketika reformasi dan kemudian Undang-Undang 45 di amandemen, maka kemudian kekuasaan itu diambil alih oleh legislatif. Sehingga sekarang itu kita berada pada posisi legislatif heavy. Sehingga dengan begitu maka korupsi tidak hanya di pemerintah, eksekutif, tapi juga di legislatif dan juga di yudikatif. Kenapa? Karena ketika reformasi semua lembaga negara itu ditetapkan oleh DPR. Jadi apakah itu Kapolri, apakah itu Panglima, apakah ketua-ketua lembaga negara seperti Mahkamah Agung, kemudian KPK, Ombudsman, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain itu ditetapkan oleh DPR. Sehingga DPR itu mempunyai kekuasaan luar biasa, dan ini yang disebutkan bahwa power to corrupt. Kekuasaan itu cenderung kepada korupsi. Nah, maka kemudian itulah yang terjadi seperti ini, yaitu yang disebut oligarki. Oligarki itu adalah pengusaha menjadi penguasa, penguasa menjadi pengusaha. Hasil survei KPK 2019 menyebutkan bahwa 255 dari 575 anggota DPR itu adalah pebisnis, berarti pengusaha. Sehingga dengan begitu maka DPR itu sudah juga oligarki, karena mereka pengusaha tapi juga penguasa legislatif. Kemudian sisanya itu adalah mereka yang dipilih berdasarkan bantuan dari para konglomerat. Jadi 90% dari sisa 250-an itu hasil survei KPK menyebutkan untuk menjadi caleg anggota DPR pusat di daerah pemilihan Pulau Jawa, maka kalau dia tokoh minimal 1M. Tokoh itu misalnya Agim, Puas, seperti itu minimal 1M. Kalau bukan tokoh maka minimal 3M sampai
20M. Hmm. Di Surabaya itu ada yang 3M tidak dapat terpilih. Di Lampung itu ada 5M tidak terdapat. Maka pengusaha itu akan datang kepada caleg-caleg mengatakan, Anda tinggal terima bersih. Kami yang akan memproses. Apa prestasinya? Apa dealnya? Dealnya ada pertama melalui proyek. Yang kedua melalui undang-undang. Jadi setiap ada proyek, apakah daerah atau di pusat, itu harus diserahkan kepada mereka. Ya, konglomerat itu. Karena itu tidak ada BUMD atau ya, UKM yang mendapat proyek-proyek itu, tapi semua mereka. Yang kedua melalui undang-undang. Kita ingat undang-undang Minerba, undang-undang COVID-19, undang-undang KPK, dan undang-undang Cipta Kerja. Semua itu dalam waktu relatif singkat. Undang-undang Minerba itu kan seharusnya tahun 2020 ini selesai. Tapi kemudian dengan undang Minerba yang diproses dengan sedemikian rupa, maka ditambah lagi 20 tahun. Kemudian tambah lagi 20 tahun seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka terjadilah proses seperti sekarang. Nah, oleh karena itu maka di dalam ilmu korupsi ada yang disebut dengan material corruption, ada yang disebut political corruption, ada yang disebut intellectual corruption. Material corruption adalah korupsi yang hasilnya ada materi. Apakah uang, mobil, rumah, bangunan, saham, istri, suami, dan seterusnya. Kalau politik corruption ada korupsi melalui perundang-undangan, pemilu, pilpres, pilkada, dan seterusnya. Jadi tadi saya katakan, Minerba itu ada political corruption. COVID-19 ada political corruption. Undang-undang KPK, politik corruption. Undang-undang Cipta Kerja, politik corruption. Coba kita lihat undang-undang COVID-19. Bisa disebutkan penggunaan dana COVID-19 tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, tidak bisa dipetun. Dan itu luar biasa, sehingga mantan Mensos yang mengkorupsi 17M dalam waktu 6 bulan itu tidak bisa dipidana dengan hukuman mati oleh KPK. Karena undang-undang COVID-19 sudah menjegal, tidak bisa dipidana perdata. Nah, baru kemudian bulan lalu MK memutuskan pasal itu dicabut. Sehingga sekarang COVID-19 bisa dipidana. Kalau misalnya terjadi penyalahgunaan dana COVID-19 bisa dipidana. Atau bisa diperdata atau bisa dipetun. Tapi yang terjadi selama ini, khususnya mantan Mensos, itu tidak bisa dipidana atau ancaman hukuman mati. Karena dijegal seperti itu. Nah, jadi itu politik corruption. Kemudian ada yang disebut intellectual corruption. Korupsi intelektual. Korupsi intelektual itu biasa dilakukan oleh guru, dosen, kiai, ustadz, ulama, pendeta, romo. Apa itu intellectual corruption? Korupsi intelektual adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya data, punya informasi, tapi disalahgunakan, disembunyikan, dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Nah, itu yang terjadi sekarang, sehingga kita tinggal membuat mila-mila saja yang sekarang New Growth Battery ini masuk korupsi apa? Korupsi politik, atau korupsi material, atau korupsi intelektual. Nah, saya lihat ketiga-tiganya. Karena apa? Kos politik tertinggi di dunia itu di Indonesia. Tadi saya sudah katakan, untuk jadi anggota DPR pusat dari Pulau Jawa itu antara 3 sampai 20. Hasil survei KPK terakhir bahwa dari 34 provinsi, 22 gubernur terjerat oleh KPK. 22. Coba Anda itu 22 dari 34 gubernur itu diproses, ditangkap oleh KPK. Kemudian 122 dari anggota DPRD itu ditangkap oleh KPK. Sehingga dengan begitu, prestasi yang tertinggi dari Presiden Soekarno sampai Jokowi, prestasi tertinggi dicapai oleh Jokowi. Jadi kita perlu angkat topi buat Jokowi bahwa rezim dia yang paling korup. Karena terbesar para pejabat yang ditangkap justru pada zaman Jokowi. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa kalau sekarang itu tidak dipertahankan undang-undang KPK yang baru, maka kemudian itu problem. Itulah kenapa 75 teman-teman KPK itu diberhentikan melalui instrumen TWK, tes wawasan kebangsaan, yang kemudian menjadi 57 orang, karena mereka inilah musuh dari Firly ketika Firly jadi Deputi Penindakan, kemudian mereka yang harus melakukan OTT dan seterusnya. Waktu Firly jadi Deputi Penindakan itu ada 20 kasus OTT yang bocor. Karena itu melibatkan orang-orang daripada penguasa seperti itu. Nah, itulah maka kemudian
indeks demokrasi kita sangat rendah, 60, sekian. Kemudian indeks korupsi itu naik 37. Waktu sebelum undang-undang KPK di amandemen itu 41. Sekarang itu menjadi turun 37. Akibatnya maka Human Development Index manusia Indonesia kita itu berada pada ranking ke-6 di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, baru Indonesia. Nah itu peringkat 117 di dunia Human Development Index manusia Indonesia seperti itu. Gara-gara korupsi, dan kita berada pada peringkat yang lumayan di dunia. Itu kalau tidak salah ranking 17 di dunia sebagai negara terkorup. Bahkan kita di bawah Timor Leste. Kita punya indeks korupsi itu di bawah Timor Leste. Kita 37. Nah, Timor Leste itu 38. Itu Mas tentang kleptokrasi. Nah, saya garis bawahi tadi Bang Dullah kan ya, kleptokrasi ini cirinya gemar memproduksi undang-undang untuk memudahkan tadi para pejabat itu menumpuk kekuasaan. Tadi undang-undangnya banyak yang disebutkan. Kalau satu lagi ini ternyata, ini kalau pengamatannya Rizal Ramli mereka juga ternyata selain bisa membeli semua perhelatan elektoral gitu mereka sekarang ini bisa membiayai para buzzer istilahnya untuk melindungi persengkongkolan. Jadi begitu memang sistemnya tuh dibangun betul-betul lengkap gitu kejahatan ini. Kalau kita lihat pengumuman KPU waktu Pilpres 19, pertama itu kemudian kita lihat itu tiba-tiba Megawati, Jokowi dan orang-orang itu kemudian tuh wajahnya cemberut, sedih dan seterusnya. Kenapa? Karena pada waktu itu Prabowo leading, Jokowi itu. Kemudian sudah itu break. Jadi TV itu iklan sekitar 10 menit kemudian tayangkan Jokowi leading. Nah, kenapa? Karena teknologi yang digunakan oleh KPK itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga itu bisa mengubah angka-angka itu dengan sistem robot. Jadi menggunakan sistem robot. Nah, oleh karena itu maka kondisi hari ini kalau mau mengalahkan rejim juga harus mempunyai kepintaran untuk berlaku curang. Kalau tidak punya kepintaran berlaku curang, maka tidak bisa mengalahkan. Prabowo itu keinginan ambisinya untuk jadi presiden tinggi sekali, tapi dia tidak mau jadi presiden. Itu persoalannya. Jadi dia ambisi menjadi presiden, tapi tidak mau jadi presiden. Sebab data-data yang ada pada saya bahwa Prabowo itu leading 60,sekian%. Nah, tapi karena dia tidak mau jadi presiden, maka dia cuma mau jadi menteri pertahanan saja sudah, dan sekarang dia nyaman menikmatinya itu seperti itu. Jadi oleh karena itu maka itu problem cost yang tertinggi. Jadi betul Rizal Ramli bahwa cost yang tertinggi sekali itu di Indonesia. Coba pilkada saja beberapa tahun di salah satu desa di Tegal itu 1M untuk jadi kepala desa. Saya sampaikan dalam satu BIMTEK kepala desa Kabupaten Lampung, saya lupa Lampung Utara atau Selatan di Puncak. Hadir juga waktu bersama saya itu wakil dari Kementerian Dalam Negeri. Begitu saya sebutkan bahwa pilkada di Tegal itu 1M, dia langsung instruksi. Pak Tula, kalau di Bekasi itu 5M, di Tangerang itu 7M. Coba Anda bayangkan untuk kepala desa itu 5M sampai 7M. Waktu istirahat, kemudian satu orang dari Bogor beritahu Pak Abdul kalau di Bogor itu 8M. Kira-kira apa yang mau didapatkan dari kepala desa dengan sampai 7M, 8M itu? Baru saya kemudian ngecek ternyata daerah Bekasi dan Tangerang itu kan daerah industri. Nah, daerah industri jadi tanah itu menjadi mahal. Nah, saya punya pengalaman ketika mengurus tanah milik saya. Ternyata saya tahu bahwa kepala desa atau lurah dengan kecamatan itu dapat 1% dari harga yang harus dibayar oleh pembeli tanah atau penjual tanah. Jadi rupanya itu yang dikejar oleh kepala desa, karena Tangerang, Bekasi itu daerah industri, tanah menjadi mahal, begitu juga Bogor, sehingga mereka kejar itu. Kalau misalnya di tempat lain itu kan seperti di Jawa paling tanah bengko yang itu diperoleh seperti itu. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan sehingga
tidak ada pilihan lain adalah kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Itu konsep saya. Konsep saya harus kembali ke Dasar 45 yang asli. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 asli itu 9 orang panitia persiapan kemerdekaan itu, dari 9 orang itu 4 orang ulama. Wahid Hashim, Agus Salim, Kahar Muzakir, dan Abi Kusno. 4 orang ulama. Sehingga Dasar 45 itu adalah konsep Quran dan Sunnah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu menurut saya kembali ke Undang-Undang 45. Kalau misalnya dikatakan bahwa di Undang-Undang 45 itu tidak dibatasi usia atau masa jabatan presiden, bisa saja addendum. Jadi kembali ke Undang-Undang 45 kemudian diberikan addendum bahwa untuk presiden maksimal 2 periode. Bisa saja. Jadi addendum saja. Tidak usah kembali ke Undang-Undang 45. Kalau kita bicara tentang konsep Islam yang sebenarnya, Khalifah itu tidak dibatasi masa jabatan. Abu Bakar 2,5 tahun kemudian meninggal, Umar itu 10 tahun, Utsman itu 15 tahun. Tidak dibatasi. Kenapa? Kita analogikan dengan imam sholat. Ketika imam baru 1 rakaat, kemudian dia kentut, batal, maka dia harus keluar. Batal. Tidak bisa jadi imam. Ganti. Sebaliknya kalau tidak batal, maka dia jadi imam terus. Jadi dalam Islam, seorang gubernur, seorang bupati, wali kota, presiden, baru dilantik 1 hari, kemudian melanggar konstitusi, maka dia harus lengser. Tapi selama dia tidak melanggar konstitusi, melaksanakan Quran dan Sunnah, dia berikan jabatan. Nah, kalau diberikan periode 5 tahun atau 7 tahun, itu dalam rangka untuk kemudian melakukan evaluasi dan seterusnya. Bisa saja MPR bersidang untuk menyusun GBHN kalau mau dipakai GBHN atau DPRD seperti itu. Nah, kalau kembali kepada Undang-Undang 45 itu mudah bagi KPK. Kenapa? KPK sudah buktikan 3 tahun lalu menangkap 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. 42 dari 45. Artinya bahwa menurut Undang-Undang 45, sila keempat Pancasila, kerakyatan dan pemilu, hikmah kebijakan dalam perpusatan perwakilan. Kita memilih wakil kita, yaitu anggota MPR. MPR bersidang memilih presiden wakil presiden. Kita memilih wakil kita DPRD tingkat provinsi, mereka bersidang memilih gubernur. Kita memilih anggota DPRD tingkat 2, mereka bersidang memilih wali kota dan bupati. Kalau misalnya calon gubernur menyuap 1 orang anggota DPR 1M, katakanlah seperti Jakarta 150 orang kalau nggak salah anggota DPR Jakarta, maka 150 M. Bagi 9 naga 150 M itu kecil. Kemarin waktu Ahok itu sekian triliun mereka habis. Tetapi KPK bisa menangkap seluruh anggota DPRD. Itu sudah buktikan dengan kasus Malang. Di Malang. Jadi dengan demikian kalau ada yang suap KPK bisa tangkap. Tapi kalau sistem pilkada, bagaimana KPK menangkap ribuan orang, jutaan orang? KPK bukan orang gila seperti itu. Nah, jadi itu manfaatnya kalau kembali ke Undang-Undang 45. Kembali ke 45. Sehingga kemudian 45. korupsi lebih mudah diatasi dan kembali kepada Undang-Undang KPK yang asli. Betul. Maka insya Allah kondisi bisa lebih baik lagi. Sebagai penutup, Bang Dullah, ini kan disinggung memang dari masalah-masalah kleptokrasi ini, salah satu yang utama itu ketika pejabat ini kan ada nafsu untuk menumpuk kekayaan pribadi, bukan hanya mencari tapi juga menjadi predator, memburu gitu mereka. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan memang pejabat-pejabat ini harus belajar ilmu tasawuf ini untuk meredam nafsu. Sebagai penutup, Bang Dullah, pentingnya iman untuk menjaga para pejabat ini gimana? Jadi kita lihat bahwa ketika Umar jadi khalifah, di dalam Al-Quran disebutkan kalau ghanimah itu Nabi atau kemudian khalifah itu mendapat sekian persen. Sehingga Umar itu pada zaman Umar itu kerajaan Islam luar biasa. Ghanimah itu sampai dia punya unta itu ribu-ribu ekor dan seterusnya. Tapi dia makan tidak pernah lebih dari 1 lauk. Umar makan hanya 1 lauk, tidak lebih dari 1 lauk. Apa yang dilakukan oleh Umar itu adalah sense of crisis, rasa kepedulian bagi masyarakat sedikit. Oleh karena itu maka ketika ada anak onta
itu yang jatuh, anak keledai itu jatuh di jalanan karena jalan itu tidak rata, rusak. Umar itu menangis. Kenapa Umar menangis? Karena dia sebagai khalifah bertanggung jawab agar supaya sarana prasarana bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan itu bisa hidup nyaman. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana hidup sederhana seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar atau cicitnya Umar bin Abdul Aziz. Umar ibn Aziz. Ketika didaulat menjadi khalifah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menolak. Tapi karena dipaksa oleh masyarakat, kemudian terpilih, kemudian dia katakan semua ajudan pulang. Tidak ada, cukup 1-2 orang saja. Semua kendaraan-kendaraan mewah, kuda-kuda mewah, unta-unta dijual. Uangnya masukkan ke Baitul Mal. Kemudian dia pulang, dia beritahu kepada istrinya, apakah Dinda mau sama-sama dengan saya masuk surga? Oh iya, tentu saja. Kalau begitu semua perhiasanmu jual, masukkan ke Baitul Mal. Pakaian-pakaian mewahku jual, dan kemudian masuk. Dia anak pangeran. Dan begitu jadi khalifah. Sehingga kemudian ketika di satu daerah padang pasir, tempat penggembala, tiba-tiba seorang penggembala mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman bilang, kenapa? Dia bilang, khalifah meninggal. Loh, waktu itu kan tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada suara kabar, tidak ada berita. Temannya tanya, bagaimana Anda tahu bahwa khalifah meninggal? Saya lihat tadi seekor serigala menyerang domba. Jadi tanda bahwa khalifah meninggal itu karena serigala menyerang domba. Kenapa dia anggap itu khalifah meninggal? Karena waktu khalifah meninggal, semua hewan mendapat hak, mendapat makan dan seterusnya. Sehingga tidak ada serigala menyerang domba. Tapi begitu khalifah meninggal, serigala kemudian kembali kepada asli hewan. Jadi kalau para pejabat mulai dari presiden sampai lurah, anggota DPR pusat sampai DPR itu memahami konsep apa yang disebut dengan hidup sederhana, maka kemudian tidak akan terjadi seperti ini untuk kemudian mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, dan sudah itu kemudian tidak perlu menjadi 3 periode atau 4 periode, cukup saja karena dibatasi undang 2 periode, ya sudah kembali seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu intinya adalah karena kalau kita cinta dunia, maka kemudian itu yang jadi persoalan. Tapi kalau kita cinta akhirat, kata Quran, barang siapa yang menginginkan dunia, dunia dapat, akhirat tidak dapat. Barang siapa yang inginkan akhirat, akhirat dapat, dunia juga ikut sekaligus. Saya kira itu barangkali yang ingin saya sampaikan pada para pendengar pada pagi hari. Luar biasa Bang Dullah. Terima kasih pencerahannya. Ini berarti lagi perjalanan ya. Fi amanillah Bang Dullah. Ya, amin. Kita jumpa lagi pekan depan, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.